Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau kita dapat beraktivitas kembali di rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga selalu bermuara kepada sang legendaris kita Nabi besar Muhammad SAW, berkat beliau sehingga kita dapat mengasumsi mana yang perlu kita lakukan dan mana yang perlu kita tinggalkan. Selanjutnya kelompok kami berterima kasih kepada dosen mata kuliah dasar manajemen Bapak Taufik dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami memaparkan materi kita pada kali ini mengenai pengorganisasian dan struktur. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Lukmini sebagai moderator sekaligus presentator pada kali ini mengenai pengorganisasian dan struktur. Mungkin sebelum kita melanjutkan kepada pengorganisasian dan struktur, maka langkah baiknya kita mengulas kembali mengenai organisasi. Di mana organisasi adalah suatu wadah ataupun perkumpulan beberapa orang dalam suatu lembaga atau instansi yang diberi tugas untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang dicita-citakan oleh lembaga ataupun instansi. Jadi organisasi itu lebih kepada suatu wadah ataupun perkumpulan beberapa orang yang ada dalam suatu lembaga ataupun instansi. Selanjutnya pengorganisasian. Organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, yang sesuai dengan sumber-sumber daya yang dimilikinya, yang sesuai dengan lingkungan. Maka artinya pengorganisasian di sini proses penyusunan itu sesuai dengan tujuan organisasi, yang berarti bahwa lembaga yang ingin menyusun sebuah organisasi harus menentukan tujuan atau target yang hendak dicapai, yang akan dicapai oleh lembaga ataupun instansi. Bukan hanya itu, hal ini juga bertujuan agar ketika berorganisasi, ketika organisasi tersebut sudah berjalan, maka secara tidak langsung mereka itu akan mengetahui hal apa yang harus dikerjakan dan hal apa yang akan hendak dicapai. Dan ketika melaksanakannya, maka ketika kita mendapatkan sebuah problematika, sebuah permasalahan di sebuah instansi tersebut, maka itu tidak jauh melenceng dari target yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengulas tentang sesuai dengan tujuan organisasi, maka langkah baiknya kita bukan hanya memerhatikan tujuannya, tetapi kita juga perlu memperhatikan sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki dan juga lingkungan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Selanjutnya proses pengorganisasian. Di sini di PPT yang sudah saya share, di situ ada 3. Yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi harus diperinci dulu pekerjaan-pekerjaan yang perlu untuk kita lakukan. Kita harus memperinci pekerjaan yang akan kita laksanakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Artinya pembagian tugas itu harus efisien, dalam artian tidak memberikan tugas kepada karyawan yang terlalu ringan, kepada anggota yang terlalu ringan maupun yang terlalu berat, seperti itu. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Artinya mekanisme dalam pengkoordinasian ini akan membuat para organisasi itu menjaga perhatian pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisiennya.
dan anggota itu ketika menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis, maka di situ akan menjaga konflik-konflik yang merusak yang hendak berpengaruh terhadap gagalnya sebuah pengorganisasian. Selanjutnya beralih kepada faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Di situ ada 4 faktor. Yang pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Artinya strategi ini akan menjelaskan bagaimana aliran kerja yang terjadi antara manajer dan karyawan, dan aliran itu sangat dipengaruhi strategi, sehingga secara tidak langsung strategi itu ketika strategi berubah maka struktur juga berubah. Artinya strategi ini sangat diperlukan dalam faktor untuk menentukan perancangan struktur organisasi. Karena apa? Ketika strategi berubah, maka struktur-struktur yang di bawahnya itu akan berubah. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Di sini teknologi sangat berpengaruh. Karena apa? Dengan menggunakan teknologi, di sini kan teknologi sudah sangat pesat ya. Sudah masuk dalam kehidupan kita. Jadi ini salah satu faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Teknologi itu sangat diperlukan. Yang ketiga ada anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Artinya kita itu memerlukan anggota dan orang-orang yang terlibat dalam sebuah instansi ataupun sebuah lembaga. Karena apa? Kita itu sangat perlu pola pikir dari antar anggota dan orang-orang yang terlibat ataupun antar organisasi yang lainnya, dan hal ini juga berkenaan dalam menjalankan tugasnya, dan juga berkenaan dengan hal komunikasi dan tingkat wewenang-wewenang yang diberikan. Gitu. Jadi kita sangat memerlukan anggota dan orang-orang yang terlibat dalam sebuah instansi ataupun lembaga. Selanjutnya ada ukuran organisasi. Ketika kita melihat ukuran, bukan seberapa panjang lebarnya, tetapi seberapa besarnya organisasi itu berpengaruh pada struktur-struktur organisasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jika organisasi tersebut besar, maka secara langsung akan diperlukan struktur yang lebih kompleks. Dengan pembagian divisi yang lebih terstruktur, dan dipilih pula bentuk struktur yang tepat. Artinya dalam perancangan struktur organisasi ini, dalam menentukan perancangan di sini, kita perlu adanya ukuran organisasi, besar kecilnya organisasi. Dan karena apa? Karena hal itu menunjukkan pembagian dalam divisi yang lebih terstruktur lagi. Seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya sebagai presentator yang pertama, dan selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya, teman saya, ada Alfon Fajruddin dan juga Sohib Samsudin. Mungkin saya sebagai moderator dan juga pemateri mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.